जादूगर देश के कोने-कोने से आए हैं, सभी का महाकाल नगरी में स्वागत है। Kanti merupakan pekerja di kuil Dewa Mahakal. Dia mempunyai toko benda pemujaan dewa di sekitar kuil. Tiap pagi, Kanti mempersiapkan alat-alat upacara persembahan kepada Dewa Mahakal. Kanti melakukan pekerjaannya dengan tulus dan sangat berbakti kepada Dewa Mahakal. Sebagai penganut agama yang baik, lantunan nyanyian doa dia lakukan dengan khusyuk. Kanti melayani para jemaah yang ingin melakukan persembahan kepada dewa. Ada satu momen di mana seorang meninggalkan tas di tokonya. Untuk itu, Kanti membawa tas tersebut pulang. Sesuai dengan profesinya, keluarga Kanti merupakan keluarga yang religius. Kanti memiliki sang istri bernama Indu dan putri sulungnya bernama Damu. Ada satu lagi putra bungsunya bernama Vivek yang pada suatu hari dilaporkan mendapat perawatan di rumah sakit. Kanti segera menuju rumah sakit. Di sana, Indu terlihat sangat bersedih dan ketakutan akan terjadi hal buruk dengan Vivek. Dokter yang menangani Vivek sedang menerima konsultasi pasiennya yang sudah memakai pengaman. Kenapa istrinya bisa hamil? Sang dokter menjawab dengan bertanya kembali. Jika ada pemburu menggunakan payung dan menembak buruannya hingga tewas, maka si pasien lalu menjawab, "Tidak mungkin, pasti ada penembak lain." Pertanyaan tentang kondisi sang istri pasien dijawab olehnya sendiri. तभी तो Kanti yang menemui dokter, dia kebingungan karena di depannya seorang dokter kandungan. Dia mendapat kabar bahwa secara fisik, Vivek baik-baik saja, sehat walafiat. Namun, sang dokter memberitahu kejadian yang membuat mental Vivek depresi. Vivek diketahui meminum obat kuat secara berlebihan, dan Vivek main sabun sampai dirinya pingsan. Hal yang membuat dia dilarikan ke rumah sakit. Mendengar hal itu, Kanti seolah tidak percaya. Keluarga religius seperti dia mendapat kejadian seperti ini. Semula, Kanti nantinya akan menghukum Vivek. Namun, dokter menjelaskan bahwa pada kasus ini Vivek merasa bersalah dan berdosa. Akibatnya, dia depresi. Kanti harus hati-hati menanganinya karena hal ini sangat sensitif. Kanti harus secara pribadi membawa pulang Vivek untuk menjaga perasaannya. Indu yang panik sudah terlanjur memberitahu semua tetangga rumah. Sampai di rumah, semua orang mengkhawatirkan Vivek. Pada keesokan hari, Kanti menemui teman dekat Vivek bernama Jahir. Dia orang yang membawa Vivek ke rumah sakit. Jahir menceritakan semua secara jujur kepada Kanti. Beberapa hari sebelum Vivek dilarikan ke rumah sakit, pada saat latihan menari salsa, Vivek nampak cocok dengan pasangannya Sophie, dan mereka dijadikan sebagai penari utama. Ada murid lain yang nampak tidak senang. Dia adalah Romil, pacar dari Sophie. Sampai suatu ketika, posisi Vivek sebagai pasangan Sophie digantikan Romil, dan Vivek tidak lagi menjadi penari utama. तुम ठीक से कर रहे थे, पर सोफी doesn't want you as a partner. लेकिन मैम हाउ इज दैट फेयर? लवीना, Ketika Vivek protes dengan guru tarinya, dia tidak mendapat jawaban karena Sophie menolak dipasangkan dengan Vivek. Dia juga menanyakan hal yang sama kepada Sophie. Di dalam toilet sekolah, Romil datang untuk mengganggu Vivek. Dia menghina Vivek mempunyai burung yang kecil, dilihat dari jempol tangannya. Itu sebabnya Sophie mencapakannya. करता है नहीं ना तो फिर उतना ही रहेगा तेरा Makanya main sabun biar burungnya cepat besar. Salah seorang pengganggu Vivek berucap. Jahir berusaha menolong tapi Vivek sudah terlanjur terkena mental. Dia terganggu dan tersugesti perihal perkataan Romil. Vivek mengukur burungnya dan mencari ukuran idealnya di internet. Dia berniat membuat tumbuh besar burungnya. मेरा साइज इसको ठीक करना पड़ेगा यार. Dia sangat terpengaruh berita di internet tentang bagaimana ukuran yang kecil akan membuat hidupnya susah nanti. Vivek mulai stres dalam sekolahnya. Dia menanyakan perihal ukurannya kepada salah satu guru. Yang didapat hanya amarah. Itu adalah pertanyaan tabu bagi sang guru. Vivek merasa yakin bahwa dengan main sabun burungnya akan benar-benar tambah besar. Suatu hari, Vivek membeli minyak yang diyakini akan membuat burungnya bertumbuh besar. Dia membeli minyak itu bahkan sampai 10 botol. Minyak itu tidak berefek sama sekali. Vivek tetap tidak percaya diri dengan kondisinya. Vivek juga mendatangi sebuah klinik dan sang dokter menyarankan Vivek menggunakan alat untuk mendeteksi ukuran. Alat itu menunjukkan bahwa Vivek memang bermasalah. Hati dan pikiran Vivek tambah hancur mengetahui fakta tersebut. Si dokter memberikan obat yang kembali tidak memberikan efek bagi kondisi Vivek.
malah memperburuk keadaan mentalnya. Pipek sering menangis di toilet sekolah karena kondisinya. वो करने के का उसमें क्या है हाँ फाइनली उसने एक गोली खा ली। Pipek mendapatkan info bahwa ada toko obat yang menyediakan obat pembesar. Dia lalu mendatanginya dan si pemilik toko obat memberi obat perangsang lokal kepada Pipek yang langsung membelinya. Pipek langsung meminum 3 pil sekaligus, hal yang membuat dia harus dibawa ke rumah sakit. Menurut Jahir, tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali sang dokter di rumah sakit. इतो बड़े हो गए हो इतो बड़े हो गए तुम बेटा हमारी औकात नहीं Kanti yang menemui Pipek marah dan merasa malu atas apa yang terjadi. Dia meyakinkan Pipek untuk tetap fokus bersekolah. Karena sekolah Pipek merupakan sekolah internasional unggulan di kota. Kanti sangat menjaga hal itu. Pipek bisa bersekolah atas rekomendasi pendeta di kuil. Kanti kembali menemui dokter yang semula merawat Pipek. Sang dokter menyarankan agar Pipek kembali ke sekolah agar melupakan rasa bersalahnya. Psikologis Pipek terganggu. Cobalah jadi temannya, bukan hanya sebagai ayah. Dokter menyadarkan Kanti. दोस्त बनने की कोशिश कीजिए, बाप बनने की कोशिश मत करो। बाप तो आप ही। Pada keesokan hari, Kanti mengantar Pipek ke sekolah. Di sana, dia diminta menghadap kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah, seluruh jajaran guru sedang menyidang Pipek. Kanti yang datang bahkan tidak diberi izin untuk duduk. लेकिन अब महेश्वर जी का कहना है कि अब ये यहाँ नहीं पढ़ सकता है नहीं पढ़ सके Pihak sekolah dan pendeta kuil menunjukkan video yang menjadi viral di media sosial. Sebuah video yang menunjukkan Pipek sedang main sabun di toilet sekolah. Kepala sekolah merasa perlakuan Pipek sudah mencoreng reputasi sekolah. Dan pendeta merasa Kanti telah menghancurkan kepercayaannya. Karena Pipek bisa masuk sekolah internasional atas rekomendasi dari dirinya. Mulai detik itu, Pipek dikeluarkan dari sekolah. Walaupun Kanti memohon maaf, keputusan telah dibuat dan tidak bisa diubah. Dengan penyesalan, Kanti pulang ke rumah. Semula, dia berpikir itu adalah rahasia. Namun, para tetangga rumah sudah mengetahui hal yang dilakukan Pipek melalui media sosial. Damu yang mengetahui kebenarannya marah kepada Pipek, sedangkan Indu sebagai ibunya merasa dipermalukan. Kanti yang sebagai jemaah yang taat beragama meminta ampunan dan petunjuk dari Dewa Mahakal. Mengetahui umatnya yang taat sedang dalam permasalahan, Dewa Mahakal mengutus Dewa Siwa untuk membantu Kanti. Sesampainya di rumah, Damu dan Indu terlihat sangat stres atas cobaan yang dilalui. Seketika, Kanti mendapat telepon untuk datang ke kantor polisi karena Pipek berada di sana. Di kantor polisi, Siwa marah-marah kepada petugas kepolisian. Dia melapor bahwa tasnya hilang di kuil. Kanti dengan bantuan temannya yang seorang pengacara mendatangi kantor polisi. Di sana, diketahui bahwa Pipek mengancam Romil dengan sebuah senjata tajam. Ayah Romil yang tidak terima lalu melaporkannya ke polisi. Dia juga menunjukkan video yang menjadi viral kepada polisi. Kanti dan Pipek merasa malu akan hal itu. Bahkan, polisi mengejek pengacara yang semula membela setelah melihat video itu, kini berusaha untuk berdamai dengan ayah Romil. Dia menyuruh Pipek untuk minta maaf. Merasa semua kejadian ini atas ulah Romil, Pipek merasa enggan meminta maaf. Namun, Kanti menamparnya, memaksanya untuk meminta maaf. सॉरी अंकल मार लो सब मार लो यार Siwa menenangkan Pipek yang menangis tertunduk lesu. Sebelum berangkat mengungsi, di kamar mandi Pipek meminum sesuatu. Seluruh keluarga Kanti pada malam itu mengungsi untuk menenangkan diri di kampung halaman. Di ruang tunggu kereta, Kanti kembali bertemu Siwa yang memberitahu telah meminum racun orang lain. Jadi, minuman yang dikonsumsi Pipek di kamar mandi sebelum pergi adalah racun. Pipek berusaha bundir karena depresi. Diam-diam, Pipek pergi meninggalkan Kanti dan ternyata kembali. Pipek berusaha bundir dengan berdiri di tengah rel. Lagi-lagi, sang dewa pelindung Siwa menyelamatkan nyawa Pipek. Kanti yang berterima kasih kepada Siwa mendapat pencerahan bahwa segala sesuatu yang dilakukan secara rahasia dan tabu bukan berarti buruk. Baik dan buruk semua harus dipelajari dan di sekolah hal itu didapat. Maka dari itu, Siwa berkata bahwa setiap orang yang tidak memberi panduan yang baik dan benar kepada Pipek harus bertanggung jawab. Kanti harus menghadapi cobaan ini, bukan dengan melarikan diri ke kampung halaman. Dalam hal ini,
Kanti juga bersalah karena dia lupa mengajarkan anaknya akan norma kebaikan dalam hidup. Siwa memberi saran agar Kanti menuntut pencemaran nama baik kepada pihak yang bertanggung jawab dan permintaan maaf mereka. Kanti berpikir dia bersalah kepada Pipek. Karena itu, dia mengurungkan niatnya untuk pergi. Pada keesokan harinya, dengan berdoa di kuil, Kanti melayangkan gugatan kepada sekolah, si penjual minyak, klinik dokter, apotik, dan dirinya sendiri. Adapun jumlah gugatannya hanya berjumlah 285 rupiah. Untuk semua tergugat, Kanti hanya menuntut kebenaran. Uang bukan targetnya. Kanti Saran Mudgal versus Kanti Saran Sidang pra-peradilan pun dimulai. Semula, hakim merasa bingung karena nama penggugat dan tergugat sama. Itu karena Kanti menggugat dirinya sendiri. Di ruangan sidang lain, Kamini, seorang pengacara ternama, sedang membela kliennya yang dituduh telah mencelakai anak kecil. Dia memenangkan kasus itu dengan mengungkap bahwa ada kebohongan pada saksi anak-anak yang dihadirkan. Sorry sir, I got late. एक और hearing थी. Kamini ji, what a pleasant surprise. Pak Hakim sangat terkesan ketika Kamini menghadiri sidangnya untuk membela pihak sekolah. Seorang pengacara terkenal ada di ruang sidangnya. Kembali, pengacara yang membela Kanti mundur karena merasa kalah ketika melawan Kamini yang kini membela semua tergugat. Semula, Kamini dan Hakim menyepelekan kasus ini dan meminta untuk tidak melanjutkan. Tapi, Kanti meminta untuk sidang ditunda dan Hakim menyetujuinya. Di rumah, Damu marah-marah karena tindakan Pipek. Dia menjadi bahan ejekan teman-temannya di sekolah. Kanti yang kebingungan kembali berdoa. Dia kaget ketika tas yang tertinggal di tokonya tempo hari yang dia taruh di rumahnya terjatuh. Tas itu berisi kitab lama yang mengajarkan tentang pendidikan biologis. Kanti lalu membandingkan dengan mata pelajaran di sekolah Pipek. Kanti membaca semua kitab dan pelajaran di sekolah. Bahkan, dia mencari referensi di internet. Pipek merasa malu jika kasus ini dilanjutkan, maka tindakan dia akan lebih terekspos. Sebelum sidang, Kanti membersihkan ruang sidang yang semula berdebu. Karena baginya ruangan itu adalah sebuah kuil keadilan. Kini, Kanti membela dirinya sendiri yang menurut undang-undang sah jika seorang tidak mendapat pengacara di pengadilan, maka dia berhak membela diri sendiri di persidangan. Kamini memberi pendapat bahwa kasus ini sia-sia karena kesalahan Pipek main sabun di sekolah. Kanti membela, apakah main sabun itu perbuatan salah? Di dalam moral dan keagamaan memang salah. Tapi apakah sekolah memberitahu dan memberi pendidikan? Sekolah Pipek tidak mengajarkan pendidikan biologis. Itu kenapa Pipek harus terjebak dalam situasi ini dan ditipu oleh beberapa orang. Kanti juga mengaku bersalah. Karena tidak mengajarkan hal yang dia anggap tabu kepada Pipek ketika menjelang remaja. Dia meminta maaf di depan sidang atas tuntutan kepada dirinya sendiri. नहीं होगा जिसके सिलेबस में मैस्टरबेट कैसे करते हैं सिखाते हूँ. Tidak ada yang mengajarkan main sabun dalam pelajaran sekolah manapun, bela Kamini. Kanti kembali menunjukkan bukti sebuah kitab yang ditulis ratusan tahun lalu. Sebuah buku Pancatantra karya Wisnu Sarma yang mengajarkan untuk menjadi orang bijaksana dan terpelajar, maka seorang raja harus mempelajari seni, ilmu pengetahuan, ekonomi, agama, dan pendidikan biologis. Kamini lalu berujar bahwa Pipek melakukan tindakan vulgar. Kenapa dibela? Kanti lalu kembali mengeluarkan kitab yang berisi pendidikan biologis dan gambar patung di kuil yang menggambarkan penggabungan dua manusia. Yang Kamini bilang vulgar adalah proses kehidupan baru dimulai. Di situ, alam semesta diciptakan. Kanti berucap, jika sekolah memberikan pendidikan biologis tentang apa yang benar dan salah tentangnya, maka Pipek tidak akan melakukan itu. जो सेक्स से संबंधित सही गलत उचित अनुचित का आपकी बात में बात है, so I register your case. Pipek memang salah. Itu hanya ketidaktahuannya sebagai remaja. Pada sidang pra-peradilan ini, hakim memutuskan melanjutkan sidang dan mendaftarkan kasus Kanti melawan sekolah yang dibela Kamini. Setelah menang di sidang pra-peradilan, cobaan kembali menerjang Kanti. Pendeta memutuskan untuk tidak mengizinkan Kanti berjualan di kuil dan mengusirnya dari rumah yang memang kepunyaan sang pendeta. Kanti di sana hanya menumpang. Kanti percaya Dewa Mahakal selalu melindunginya dan mereka sekeluarga adalah murid Dewa Siwa, yang pada akhirnya mereka mendapatkan rumah pengganti. जय श्री महादेव. Order, Kamini ji. Sidang pertama dijalankan. Ruang sidang penuh pengunjung. Kamini langsung menjatuhkan Kanti dengan menghadirkan Pipek sebagai saksi pertamanya.
Pipek yang masih depresi dan merasa malu tidak dapat menjawab pertanyaan Kamini. Dia langsung meninggalkan ruang sidang. विवेक विवेक आप कोर्ट का अपमान कर रहे हैं आपको Pukulan telak di awal ronde dari Kamini dan sidang pun ditunda. Kamini akan menghancurkan dan mempermalukan keluarga Kanti dengan menghadirkan mereka di ruang sidang. Mental Kanti rapuh, ketakutan keluarganya akan dipermalukan. Siwa kembali menemui Kanti. Dia memberi petunjuk bahwa Kanti dan keluarga harus mengatakan kejujuran dengan kata-kata yang terdengar bagus dan diterima masyarakat. Kanti pun mendapat pencerahan pada malam itu. Pada sidang kedua yang bertambah ramai, kini Damu bersaksi. Dia diminta untuk memberitahu apa yang dilakukan Pipek di kamar mandi dengan memperlihatkan videonya. Damu menjawab dengan kata-kata yang sangat bagus, bahwa Pipek sedang bersenang-senang melepas hormonnya sendiri untuk mencapai kepuasan dan kesenangan. Kata-kata yang berkelas dan sangat berpendidikan. Kanti lalu membela. Dia mengajarkan Damu hal itu. Pendidikan biologis juga bisa sebagai pendidikan moral di mana kalimat yang semula tabu bisa diperhalus hingga diterima masyarakat. Saya bisa mengajarkan kenapa sekolah tidak bisa, Kanti berucap. Shin menunjukkan ketika sebelumnya, Damu yang habis di toilet dicari oleh Kanti dan Indu menjawab Damu sedang di jamban. Kanti lalu mendapat pencerahan dari Siwa. Kalimat yang bagus akan mengubah suatu yang buruk menjadi lebih diterima. Di jamban akan lebih sopan jika disebut buang air di kamar kecil. Kembali ke sidang. Indu lalu menjadi saksi. Dia diberi pertanyaan bagaimana keadaan pernikahannya dan kehidupan biologisnya dengan Kanti. Indu yang semula malu kembali memberi pertanyaan kepada Kamini. Apakah kamu sudah menikah? Kamini menjawab belum. Maka, saya tidak berhak menjawab pertanyaan Anda. Indu berkata. Pertanyaan Kamini seharusnya ada di pendidikan biologis dan Kamini tidak perlu bertanya akan hal itu. महाराज महाराज ये शर्मनाक हरकत है, नैसर्गिक प्रक्रिया है, तो आप तय करेंगे ना? ये कब से जज हो गई माँ? कामिनी जी, please refrain from these kind of questions. Kamini kembali mendatangkan saksinya untuk membela sekolah bahwa tidak ada diskriminasi pendidikan di sana. Kali ini, seorang wanita misterius yang nampak menunduk malu maju untuk bersaksi. Dia memiliki seorang putra yang bersekolah di sekolah yang sama dengan Pipek. Profesi si wanita adalah seorang wanita penghibur. Kamini membela bahwa sekolah tidak membedakan siapapun dan dari mana asalnya. Setelah unggul dengan kesaksian keluarganya, Kanti kembali mendapat tekanan dari Kamini. Kanti menatap tokonya yang ditutup paksa oleh pendeta. Ketika dia datang untuk berdoa memohon petunjuk dewa, Kanti kembali bertemu dengan Siwa yang sedang ikut antrian di kuil. Siwa kembali memberi petunjuk bahwa setiap pertanyaan memiliki jawaban, dan dari jawaban itu akan timbul pertanyaan baru. Jawaban bisa dicari dari pertanyaannya. Kanti nampak mendapat pencerahan dari kata-kata Siwa. जवाब कैसे मिलेगा क्यों जी सवाल ही के अंदर सवाल है कांति जी सवाल के बाद फिर जवाब है Pada sidang selanjutnya, giliran Kanti yang akan bertanya kepada saksi si wanita penghibur. Kanti bertanya, siapa saja yang menjadi pelanggannya? Apakah orang beruang dan sukses dan dari mana dia belajar melayani orang? Si wanita menjawab, iya. Dia belajar dari pemilik rumah hiburan yang juga belajar dari para pendahulunya. Apakah ada seorang dari sekian banyak pria yang dia sukai? Jika saja para pria yang menjadi pelanggan si wanita penghibur diberi pendidikan bagaimana perihal resiko dan cara menghormati hati serta tubuh wanita, apakah ada kemungkinan seorang pria mencintaimu dan kau tidak akan menderita? Kanti bertanya. Dengan kebingungan, si wanita menjawab ada kemungkinan. Pertanyaan terakhir diiringi dengan doa semoga si putra wanita penghibur itu sukses di masa depan. Di mana dia ingin melihat putranya? Berada di golongan yang seperti kebanyakan pelanggan ibunya, atau golongan terpelajar yang mempelajari pemahaman biologis dan bagaimana menghormati hati serta tubuh wanita. Si wanita menjawab ingin bersama golongan terpelajar. Untuk itu sudah menjadi tanggung jawab sekolah memberikan pendidikan. Kanti pun bersujud di depan si wanita penghibur. Dia sudah memberikan hidupnya dan rela melakukan apapun bagi pendidikan anaknya. Saksi selanjutnya adalah dari Kanti, yaitu si penjual minyak yang disuruh Kanti mempraktekkan bagaimana dia menjual minyaknya. Minyak yang memberi harapan kepada Pipek akan membuat burungnya besar. Lalu, Kanti juga menghadirkan dokter yang merawat Pipek. Sang dokter menjelaskan bahwa minyak tersebut tidak memiliki efek apapun. Bahkan, di rumahnya malah dibuat untuk melumasi mesin jahit istrinya. No development. Uti ke uti. Saksi berikutnya adalah si dokter yang memiliki alat pendeteksi ukuran.
Dia menjelaskan cara kerja alatnya kepada hakim. Alatnya bisa mendeteksi ukuran burung seorang apakah ideal atau tidak. Hakim membuat keputusan untuk mengecek alat si dokter dengan semua pengunjung ruang sidang. Dan hasilnya, semua orang di sana mendapat hasil yang buruk pada burungnya. Sebuah alat yang membuat mental Pipek hancur. Bahkan, si dokter yang punya alat juga ikut dicek. चलिए आइए Dan hasilnya adalah, burung si dokter juga terdeteksi dengan hasil yang tidak bagus. Diketahui bahwa alat itu palsu dan menipu semua orang. Pak Hakim pun marah dan melarang alat itu digunakan kembali. Lalu, saksi terakhir adalah si pemilik apotik yang menjual obat kuat kepada Pipek. Kanti bertanya, ini adalah obat kuat, sedangkan Pipek mencari obat memperbesar. Kenapa apotik memberikan obat kuat? Apakah pemilik apotik memberitahu kepada Pipek bahwa untuk membeli obat kuat yang diberikan memerlukan resep dokter dan anak-anak tidak boleh membelinya? Jika si pemilik apotik memberitahu itu, apakah Pipek membelinya? Tentu tidak, jawab si pemilik apotik. Lalu, siapa yang bertanggung jawab memberitahu? Yaitu keluarga dan sekolahnya. Pendidikan biologis juga mengajarkan obat apa yang dilarang dan bagaimana cara membelinya. Dan sekolah wajib mengajarkan itu agar tidak tersesat seperti Pipek dengan ditipu oleh 3 orang dewasa seperti tukang minyak, dokter dengan alatnya, dan si pemilik apotik yang ceroboh. अगर स्कूल वहाँ नहीं पढ़ाएगा ना तो ये विश्वविद्यालय तैयार है पढ़ाने के लिए और पढ़ा रही है सदियों. Di otak Kamini, pelajaran biologis melulu soal hubungan intim dengan perkataan kotor. Dia tidak tahu bagaimana cara mempraktekannya di ruang kelas nantinya akan berhasil. Dia memberi tantangan bagaimana Kanti mencontohkan pelajaran biologi kelak agar tidak terkesan cabul dan kotor. Pak Hakim kembali menunda sidang untuk Kanti mempersiapkan jawabannya. Ketika mendapat kesulitan, Siwa kembali menolong Kanti. Dia memberi arahan bahwa kejujuran adalah hal yang paling utama walaupun berat dan memalukan. Dengan berbicara jujur dan apa adanya, maka persoalan dapat terselesaikan. Dia memberi petunjuk di kertas koran pembungkus makanan yang diberikan kepada Kanti. Di masa istirahat sidang, Kanti mempelajari bagaimana mengajar pelajaran biologis. Dia mengumpulkan artikel dari koran bekas sementara di sekolah, pendeta dan kepala sekolah berdiskusi. Toilet yang semula banyak coretan kini dibersihkan oleh pihak sekolah. Dengan bantuan Damu dan Jahir, Kanti terus bekerja dan belajar. Di sisi lain, Kamini juga mempersiapkan referensinya untuk menghadapi Kanti. Hari persidangan tiba. Kali ini, pengunjungnya membludak. Sebelum mempraktekkan bagaimana cara mengajar, Kanti meminta izin untuk merayu Kamini. Dengan rayuan ala bapak-bapak yang jujur dan tidak mengarah ke arah cabul, Kamini dibuat terpesona. Ini ada hubungannya dengan pelajaran yang akan dia praktekkan bahwa kata-kata yang indah akan mengaburkan kesan yang tidak sopan. Lalu, Kanti membacakan sebuah kitab yang menjelaskan tentang alat biologis manusia secara jujur dengan kata-kata yang indah. Kamini dan Hakim bertanya, bagaimana caranya mengajar, lalu Kanti menjawab dengan kejujuran, tanpa ditutupi dan tanpa disensor. Dia lalu mengeluarkan bagan anatomi tubuh manusia dan Kamini menolaknya karena terlalu vulgar. Gambar itu bisa ditemukan di laboratorium dan setiap sekolah. Kita harus jujur menjelaskan setiap bagian tubuh kita apalagi jenis biologis. Karena kelahiran dan kematian itu merupakan identitas manusia. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Kamini mengelak. Selama berabad-abad kita malu menyebut dan mempelajari bahwa penyatuan 2 manusia menghasilkan keturunan baru. Kamini mengelak. Jika benar diterapkan, maka yang terjadi adalah hilangnya batasan antara normal dan vulgar. Dia merasa akan tidak aman bagi wanita. Kanti membela dengan memberikan fakta bahwa film biologis menjadi yang terdepan di internet dan tindakan kekerasan kepada wanita juga terjadi. उन बेचारों को नहीं पता सही स्पर्श गुड टच बैड टच कहीं हो गए हैं. Bahkan, anak-anak menjadi korban karena tidak tahu perbedaan antara sentuhan yang baik dan sentuhan yang buruk. Pendidikan biologis bukan hanya sekedar penyatuan 2 manusia, tetapi juga tentang kehidupan sosial apa yang baik dan buruk. Bisa juga tentang puber yang sedang dialami Pipek, obat-obatan penunjang kehidupan biologis dan anatomi tubuh. Bahkan, di satu surat kabar terkenal ada satu kolam yang mengkhususkan tentang pertanyaan kesehatan, yang mana banyak isinya bertanya tentang permasalahan biologis karena ketidaktahuan orang yang bertanya. Dan anehnya, si pemilik redaksi surat kabar itu adalah si kepala sekolah yang dianggap Kanti munafik.
Sidang ditunda dengan dukungan penuh pengunjung sidang kepada Kanti. Kini, kasus Kanti menjadi viral. Banyak orang yang mendukungnya dan banyak juga yang masih merasa tabu akan hal yang diusulkan Kanti. Dalam wawancaranya dengan stasiun TV, Kanti menjelaskan, ada tingkatan pendidikan yang nantinya akan diatur oleh orang yang pintar dalam kurikulum pendidikan. Dimulai dari yang paling dasar bagi anak-anak. Mereka harus tahu apa itu sentuhan baik dan sentuhan buruk. Bagian mana saja yang hanya boleh disentuh oleh ibu atau sebaliknya. Dan siapa saja yang boleh menyentuhnya. Anak-anak bisa tahu dan pendidikan ini nantinya akan melindungi orang tua dan anaknya juga. Kepala sekolah dan orang-orang yang digugat menemui Kanti. गुवाहाटी से समन यहाँ तो आज ही रोना ही पड़ेगा भैया तुम्हें Mereka beserta pendeta dan ayah Romil berniat untuk berdamai dengan menawarkan Kanti sejumlah uang, bahkan bisa menyekolahkan Pipek sampai kuliah di universitas unggulan di negara India. Kepala sekolah ingin Kanti menghentikan gugatannya dan meminta maaf. Kanti mulai goyah ketika melihat jumlah uang dan bujuk rayu pendeta serta sedikit paksaan dari kepala sekolah, membuat Kanti menandatangani kesepakatan damai. Dengan termenung apakah yang dibuatnya benar, membuat Kanti tidak fokus dalam perjalanan pulang. Dia menabrak mobil di depannya yang mengerem mendadak. Menurut alat kedokteran, Kanti dinyatakan meninggal dan teriakan tangisan induk pecah terdengar di luar ruangan. बाहर खबर दे दी गई है Kanti yang tersadar merasa heran kenapa Siwa berada di depannya dan memegang cek yang diberi kepala sekolah. Pada momen itu, Kanti tersadar bahwa orang di depannya adalah dewa yang sedang bertanya, kenapa Kanti tidak meyakininya dan menerima suap dari orang. Dengan bersujud, Kanti meminta maaf kepada dewanya. Dia telah salah mengambil tindakan karena memikirkan masa depan Pipek. Siwa memberitahu bahwa Kanti telah dijebak oleh Kamini dan kepala sekolah. Dia dituduh memeras mereka. Tujuannya hanya uang selama ini. Siwa juga memberitahu bahwa pendeta akhirnya tahu putrinya mendapat sentuhan buruk dari adiknya. Dia berani cerita setelah mendengar Kanti wawancara di stasiun televisi. Banyak masyarakat yang mendukung Kanti untuk memenangkan persidangan. Keluarganya juga tidak putus berdoa bagi Kanti. Semua orang yang mengira Kanti meninggal sangat terkejut ketika Kanti datang dengan kondisi sehat walafiat. आखिरी दर्शन करना चाह रही किसका? Dengan bantuan Siwa, Kanti datang tepat waktu di persidangan yang diadakan di luar gedung pengadilan karena tidak dapat menampung pengunjung. Semula, hakim menolak Kanti karena sudah menerima suap. Namun, Kanti mengembalikan ceknya. Dia dirayu oleh kepala sekolah. Pada pernyataan terakhirnya, Kamini berujar bahwa yang dilakukan Pipek sangat tidak bermoral dalam agama apapun. Itu sebuah penistaan. Kanti membela, makanya perlu diadakan pendidikan biologis dan masyarakat yang datang ke sini dalam lubuk hatinya pasti mengatakan bahwa hal itu perlu. Lalu, di mana Pipek yang selalu dibela Kanti? Dengan bantuan Siwa, Pipek dan seluruh keluarga Kanti mendatangi sidang dan memberikan risetnya di mana ketika Inggris datang menjajah, sekolah asli India dihancurkan dan menggantinya dengan sistem pendidikan baru. Tapi, setelah merdeka 75 tahun, India tetap pada sistem pendidikan lama, sedangkan Inggris menggunakan sistem pendidikan modern. Kamini kembali menanyakan kepada Pipek tentang perbuatannya main sabun. Pipek mengaku bersalah melakukannya di sekolah. Dia meminta maaf akan hal itu. Tapi, main sabun adalah keputusannya pribadi, dosa yang akan ditanggung sendiri. Pipek merasa tidak bersalah jika dihukum akan hal itu. Kamini kembali bertanya kepada masyarakat, siapa yang berani mengakui sudah main sabun lalu seorang remaja mengakuinya. I too masturbate. Where is your father? I want to see your besharam papa. Dan lucunya, dia adalah anak Pak Hakim. Kini, semua remaja yang hadir menyuarakan membutuhkan pelajaran biologis. Merasa yakin harkat dan martabatnya akan diangkat putranya kelak karena mendapat pendidikan biologis dan kehormatan si wanita penghibur yang tempo hari jadi saksi, merasa percaya diri. Pipek memberi pernyataan. Dia meminta maaf akan perlakuannya dan ayahnya menyadari kesalahannya. Jangan sampai yang dialami dia dan keluarga terjadi kepada orang lain. Pendidikan biologis sangat luas. Jangan mengkerdilkannya hanya hubungan dua manusia. Banyak hal baik yang bisa dipelajari darinya dan bisa menolong orang dalam pergaulan. Kami ini terbengong mendengar perkataan Pipek. शरण मुदगल को एक चेक दिया that proves कि ये लोग अपने आप को दोषी मानते हैं. Hakim memutuskan memenangkan Kanti dengan keputusan
sekolah dan Dewan Pendidikan harus mereformasi sistem pendidikannya dengan memasukkan pelajaran biologis sesuai afiliasi sekolah, yaitu Pendidikan Negara Inggris, menghukum penyebar video pipek dan menerima pipek kembali ke sekolah. Mereka diwajibkan membayar tuntutan Kanti sebesar Rp285. Kami ini lalu meminta maaf kepada Kanti dan akan mengingat kasus ini. Seorang yang berjuang demi keluarga mengalahkannya. लिया जाए सेम क्लास सेम बेंच ये केस याद रहेगा कांति भाई थैंक यू Kanti mengenalkan Siwa kepada keluarganya. Dialah yang menyelamatkan nyawanya. Uang tuntutan yang didapat diberikan kepada Siwa karena Kanti berjanji uang gugatan untuk sembahan dewa di awal sidang. Pada momen itu, Kanti juga baru mengetahui bahwa tas yang dia simpan adalah tas Siwa. Siwa meninggalkan Kanti dengan kegembiraan di wajahnya. आगे दीजिए अरे डॉक्टर साहब ऐसे कैसे गाड़ी चलाते हो चल Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.